Luar biasa, kontroversi presiden boleh kampanye. Jokowi dianggap terlalu ikut campur pemilu. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel Redaksi Jurnal. Pusat sudah muncul baliho dengan gambar Pak Prabowo, Mas Gibran, dan Mas Jokowi. Sudah muncul di media sosial, sudah beredar. Itu pasti teman-teman lebih tahu dari saya. Nggak boleh dong mestinya. Kecuali pada saat Pak Jokowi sudah dapat surat izin cuti dari Presiden Jokowi. Kalau itu sudah keluar, berarti pada saat cuti dipasang, pada saat tidak cuti diturunkan, kan begitu? Ini yang disebut dengan abuse of power. Ini yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Hari ini, seorang presiden bagaimanapun tidak boleh berpihak. Seorang Joko Widodo boleh berpihak. Pak Jokowi sudah menciderai demokrasi, sudah melukai konstitusi, dan juga membuntungi cita-cita reformasi. Lalu, kesalahan apa lagi yang akan mau dilakukan oleh Pak Jokowi untuk kemudian demi kepentingan dia, keluarga, anaknya, dan seluruh kerabatnya untuk kemudian digelontorkan semua di dalam pemilu ini? Kenapa saya ngomong begini? Karena selama tidak ada kejelasan, maka kita bisa berdebat tentang macam-macam gitu. Jadi menurut saya sudahlah. Kita alhamdulillah punya Presiden Jokowi yang sangat menantang di ujung pemerintahannya. Menantang semua orang untuk berpikir tetap waras, berpikir tetap sehat, untuk punya keberanian untuk melawan ketika kekuasaan yang sebegitu pongah dan kuatnya itu ada di hadapan kita benar-benar gitu, konkret. Jadi menurut saya inilah pemilihan presiden paling brutal. Usai menuai kontroversi dan kritikan, menggunakan dua kertas besar, Presiden Jokowi menunjukkan bukti aturan presiden boleh berkampanye dan memihak salah satu pasangan calon yang berlaga di kontestasi pemilu. Presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye, jelas, ujar presiden dalam keterangan persnya secara virtual Jumat 26 Januari 2024. Kontroversi pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa seorang presiden boleh memihak dan berkampanye di pemilihan umum atau pemilu terus berlanjut. Atas pernyataan tersebut, Jokowi dinilai terlalu cawe-cawe atau terlalu ikut campur dalam urusan pemilu 2024. Meski menuai kritik, Jokowi tetap bersikukuh bahwa seorang presiden diperbolehkan ikut berkampanye. Terlalu cawe-cawe. EF Saifullah Fatah menilai Jokowi terlalu ikut campur dalam pemilu 2024. Tindakan cawe-cawe yang dilakukan kepala negara tidak pernah terlihat sejak memasuki era reformasi di mana presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Presiden juga meminta pernyataan terkait presiden boleh berpihak dan ikut kampanye tidak dikait-kaitkan kepada hal yang lebih jauh. Sudah jelas semua kok, jangan ditarik kemana-mana, ujar dia. Menurut EF, sikap cawe-cawe ini pun sudah diakui sendiri oleh Jokowi dalam beberapa kesempatan. Faktanya terlalu bertebaran, pernyataan pengakuannya juga sudah bertebaran di mana-mana, kata EF. EF melanjutkan, sejarah mencatat bahwa Jokowi selalu memenangkan pemilihan yang ia ikuti sejak memperebutkan kursi wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta maupun presiden selama 2 periode. Namun ia menegaskan Jokowi semestinya tidak ikut campur lagi dengan kontestasi politik karena konstitusi mengatur bahwa presiden maksimal menjabat selama 2 periode. Harusnya 2024 ini mengulang peristiwa 2014 ketika Pilpres tidak ada incumbent. Tetapi 2024 cerita agak berbeda karena tidak ada incumbent, tetapi dengan keterlibatan incumbent yang sangat jelas, ujar EF. EF juga menilai bahwa cawe-cawe Jokowi ini tidak dilakukan dengan cara yang demokratis. Saya menyaksikan Pak Jokowi itu ingin menang, tetapi tidak ingin menggunakan cara demokrasi, kata dia. Layangkan surat sementara Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI, Rahmat Bagja, mengungkap bahwa lembaganya sudah pernah menyurati Jokowi soal batasan-batasan yang boleh dilakukan presiden pada masa kampanye pemilu. Menurut dia, surat itu sudah lama dilayangkan, bahkan sebelum Jokowi melontarkan pernyataan problematik soal presiden boleh memihak. Kami sudah ngirim surat ke Pak Presiden untuk kemudian dalam melakukan hal apapun juga yang berkaitan dengan sekarang, masa tahapan kampanye, maka ada beberapa larangan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kata Bagja di kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP.
Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar, menilai jika Presiden Jokowi itu turut berkampanye untuk salah satu paslon akan beresiko bagi sistem demokrasi. Ganjar pun membandingkan ketika dulu Presiden mengumpulkan kepala daerah dan mengingatkan untuk netral dari secara regulasi tidak terlanggar. Hanya memang ketika kemudian situasinya mungkin agak berbeda, maka semuanya akan membandingkan pada saat kita di briefing atau ASN untuk tetap netral, jelas Ganjar. Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, menganggap Presiden memihak dan berkampanye sudah diatur lewat perundang-undangan. Saya kira sudah ada diskursus dan sudah diatur oleh peraturan semuanya. Saya kira kita berpegang kepada itu saja, jelas Menteri Pertahanan. Sementara itu, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat untuk menilai pernyataan Jokowi soal presiden boleh memihak dan berkampanye. Menurut Anies, apa yang disampaikan Jokowi berbeda dengan sebelumnya yang menyatakan netral, mengayomi dan memfasilitasi semua peserta Pilpres 2024. Surat itu juga berisi pengingat kepada presiden soal batasan-batasan untuk para menteri yang merupakan pejabat di bawah kewenangan presiden. Kami mengingatkan, memberikan imbauan kepada Pak Presiden untuk pertama, menteri-menterinya yang ada pada kewenangan beliau, juga tindakan-tindakan ke depan dalam kampanye. Jadi jangan lagi berpikir bahwa semua ini cuma kebetulan, terlalu kebetulan kalau banyak kejadian terjadi beriringan dan terasa sangat pas tanpa cacat. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Apa yang disampaikan oleh Pak Anies mengenai lahan berapa itu? 340.000 hektar itu hanya mengungkapkan fakta dari rekam digital yang ada yang pernah disampaikan oleh Pak Jokowi. Jadi dan itu selama ini tidak pernah dibantah. Soal debat ketiga, Anies dan Ganjar dilaporkan ke Bawaslu. Kok umpatan bodoh Prabowo ke Anies gak diproses? Bawaslu kok diam? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Hari ini melaporkan Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo yang di dalam debat Capres ketiga dia memaksa, mendesak dan menekan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk membuka sesuatu yang kami anggap data-data dan informasi penting terkait dengan rahasia negara. Ya, benar sekali. Kami Bawaslu sudah menerima laporan tersebut. Sepanjang nanti memenuhi ketersyaratan Polri material, maka dilakukan klarifikasi. Jika dalam persyaratan tersebut tidak memenuhi syarat Polri material, maka disampaikan kepada pelapornya terhadap status pelaporan tersebut. Pelaporan pada Bawaslu dilakukan oleh sekelompok pendekar hukum pemilu bersih yang melaporkan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Anies dilaporkan atas pernyataannya dalam debat hari Minggu berkaitan dengan kepemilikan lahan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Menanggapi laporan itu, Bawaslu menyebut akan segera melakukan kajian. Tak hanya Anies saja, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap menyerang Prabowo saat debat ketiga. Laporan ini disampaikan oleh organisasi yang mengatasnamakan Advokat Pengawas Pemilu. Pelapor menyebut dasar pelaporannya terkait permintaan pada Prabowo untuk membuka data terkait pertahanan. Inilah yang menjadi pertanyaan besar kita. Ketika Anies dan Ganjar dilaporkan, Bawaslu langsung sigap melakukan kajian atas pelaporan tersebut. Tapi, ketika Prabowo melakukan manuver dengan menghina Anies dengan umpatan bodoh, Bawaslu cuma diam. Apakah ini bukti bahwa memang sedang ada intervensi dari pihak kubu istana? Silakan saja tim ses atau elit politik kubu Paslon 02 berkelit dan coba membela Prabowo. Tapi kita tidak mungkin mendiamkan saja temuan menarik soal umpatan Prabowo itu. Hanya karena Prabowo tidak ingin agar hal yang dianggapnya remeh-temeh itu malah dibesar-besarkan. Rakyat Indonesia kudu dibuat melek soal watak asli Prabowo yang cenderung arogan dan pemarah dengan beragam ekspresi yang bisa muncul kapan saja, tak hanya berupa gebrak podium atau melempar handphone. Orang model seperti ini akan sangat mudah terprovokasi dan sangat berbahaya kalau nanti jadi presiden. Jangan-jangan besok karena ada yang nanya soal HAM yang kebetulan jurnalis asing, lalu orang itu bakal dipenjara, lalu negeri asalnya diajak perang. Waduh, gile betul.
Sebenarnya akan seru juga kalau misalnya kata-kata bodoh itu dibilang langsung di depan Anies, yang langsung menskakmat Prabowo di hadapan puluhan juta pemirsa dan pendengar siaran langsung debat Capres perdana kemarin. Kalau perlu malah mengajak berkelahi biar sekalian seru bercandanya karena dilakukan saat siaran langsung debat Capres. Sejak awal kita bersama-sama meyakini